Pemimpin, apa itu pemimpin? Pemimpin merupakan orang-orang yang bijaksana, cerdas, memiliki pikiran yang penuh dengan logis. Orang yang dapat melihat 3 kali ke depan dari karyawan biasa. Orang-orang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan bisnisnya dan juga meningkatkan hasil kerja dari karyawannya. Nah, tapi bagaimana jika manajemen atau pemimpin tersebut tidak mengetahui seluk-beluk atau program yang dia jalankan? Apakah mereka tetap disebut sebagai pemimpin atau mereka hanyalah karyawan yang naik gaji? Mari kita sebut bersama-sama dan mari kita bahas bersama-sama. Apakah pemimpin harus dilatih 2 kali lipat? Nah, pemimpin merupakan orang-orang yang kita andalkan sebagai karyawan. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, cerdas. Mereka menggunakan logika untuk memecahkan masalah yang dialami oleh karyawan. Tapi dalam beberapa instansi di dunia nyata, apalagi dalam zaman modern ini, banyak sekali manajemen dan juga karyawan yang akhirnya naik gaji menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi mereka kurang optimal dalam menjalankan tugas mereka sebagai karyawan ataupun pemimpin. Nah, kita akan membahas aspek baik pemimpin pada kali ini. Pemimpin ini mari kita sebut sebagai pemimpin A. Dan juga kita juga akan menampilkan pemimpin B. Pemimpin A memiliki bisnis yang diturunkan olehnya dari temannya atau bisa dibilang kerabatnya. Dia mewarisi perusahaan ini dengan penuh menggebu-gebu, spiritnya sangatlah bagus. Dan pemimpin B dia juga diwariskan oleh juga perusahaan oleh kerabatnya juga, tetapi dia tidak memiliki pengalaman dalam memimpin. Nah, mari kita cek dua ini. Pemimpin A dia membuka banyak sekali program A, B, C, D, E. Tapi pada akhirnya dia tidak melihat kapasiti dari karyawan. Dia tidak melihat bagaimana sih hasil dari SDM. Dia akhirnya kayak meloncati banyak sekali aspek yang harusnya dicek terlebih dahulu. Dan dengan ini akhirnya banyak sekali program yang tidak tercapai, target yang tidak tercapai, banyak sekali program yang terbuang sia-sia, dan juga banyak sekali resource yang harusnya dipakai lebih lanjut akhirnya tidak terpakai juga. Sedangkan si B, dia berkomunikasi dengan karyawan, menanyakan apa sih kebutuhannya, dan dia tidak takut untuk berkomunikasi juga. Dia karena baru dalam let's say pekerjaan manajemen dan memimpin, dia pada akhirnya bisa untuk memahami ya secara basic dari seluk-beluk dari perusahaan yang dia wariskan, yang dia warisi, mohon maaf. Tetapi dalam dua instansi ini mereka sama-sama belum terlalu mengetahui apa yang dilakukan oleh karyawannya secara terpenuhi dan apa yang akan dilakukan mereka